Jadi beli enggak? Enggak jadi, buat apa juga ya, HP saya masih bisa dipakai. Makanya sampai sekarang HP saya jelek, enggak upgrade-upgrade gitu ya. Nah, makanya ini kalau ditelepon buat konsultasi itu kadang-kadang kalau terlalu banyak hang gitu. Ya. Tapi kan enggak apa-apa, yang rugi bukan saya gitu. Pak Ali mau beli HP, saya enggak butuh beli HP, ini masih bisa dipakai. Banyak yang konsultasi dengan ini, bahkan dari Sabang sampai Merauke, ya, yang baca artikel saya, yang baca. Ada enggak yang sebelumnya sudah ngikutin saya sebelum ikut seminar ini? Ada. Yang sudah ngikutin saya. Oh, ada beberapa ya, gitu. Oh, itu ada juga. Jadi ini ya, penghematan ekstrim. Yang berikutnya negosiasi. Ini adalah 3 hal yang mana harus kita potong. Itu adalah 1, kita pakai cara penghematan ekstrim. Yang kedua negosiasi. Yang ketiga adalah tambah penghasilan. Ojo kesusu, jangan buru-buru, ya, sabar. Resepnya adalah sabar. Perhitungkan matang-matang dan baru lakukan sebuah action. Ini hutang 1 miliar, apa yang bisa kita lakukan? Potongan-potongannya apa sih gitu. Jelas ya kalau saya bilang potongan-potongan? Jelas Bapak Ibu? Tadi misalnya waktu itu kan sepeda dipotong-potong, gitu. 1 miliar juga dipotong-potong. Jangan selesaikan dengan satu cara. Apa yang bisa kita lakukan kalau hutangnya 1 miliar? Rubah misalnya nih, ini contoh aja. Rubah sistem penjualan yang tadinya tempo, konsinyasi menjadi sistem penjualan cash and carry. Kalau tadinya modal kita banyak di toko-toko orang misalnya, gitu. Udah habis barangnya. Tapi tidak dibayar-bayar, malah diputer untuk kulaan yang lain, kan repot gitu loh. Yang seperti tokonya cabut, jangan kasih barang lagi. Paham maksud saya? Saya sekarang kehabisan modal Pak, Bu, kalau kita gengsinya sudah hilang kan berani ngomong gitu. Mohon maaf Pak, Bapak kan tokonya sudah besar, saya itu supplier kecil Pak. Kalau bicara seperti itu saya tidak bisa jalan, jadi sekarang saya tidak bisa stok Bapak Ibu lagi. Saya bisanya pembelian yang cash and carry gitu. Cash and carry itu apa? Cash tapi barangnya carry. Tahu carry? Ketinggalan, ya kan? Bayar cash di depan tapi barangnya nanti. Itu adalah cash and carry. Ya. Ini penghematan pribadi. Setuju nggak penghematan pribadi? Setuju ya? Saya nanti tunjukkan gimana penghematan pribadi. Negosiasi sama bank. Caranya ada. Nanti kalau jadi ini kita sampai duhur aja. Sampai duhur selesai. Jam berapa ini sekarang? Kurang berapa menit Mas kalau duhurnya? Masih 1 jam lagi? 1 jam lagi ya. Baik. Penghematan negosiasi sama bank nanti selesai duhur. Bagi yang mau konsultasi, saya masih di sini gitu. Sampai jam berapa Pak? Sampai gedungnya diizinkan untuk terbuka ya. Jadi saya tetap Bapak Ibu ya, tapi materi saya selesaikan dulu sampai duhur. Terus keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis bisa nggak dinaikkan? Kalau Anda takut sama jumlah hutang Anda akan pusing cara naikkan keuntungan bisnis. Tapi kalau keuntungan bisnis saya naikkan bulan ini 10%, bisa? Bisa 10%? 15% bisa? Bisa. Efisiensi karyawan 10% bisa? Bisa. Jadi kalau motong tuh kecil-kecil tadi loh. Perubahan tuh kecil-kecil, tapi di banyak bidang. Paham Bapak Ibu? Jadinya kita prihatin, tapi ora kroso. Prihatin tapi tidak terasa. Itu yang saya lakukan. Penghematan bisnis juga, yaitu merubah jalur distribusinya, merubah. Contoh penghematan bisnis saya itu kalau packing, itu makan biaya. Kan kita kirim barang itu sampai ke luar Jawa juga. Jadi packingnya harus packing kayu. Kalau di kantor itu packing kayu itu 20.000 di sana. Nah saya kan punya OB, dia gajinya sekitar 1 jutaan OB saya. OB saya ini kerja pagi, pulangnya sore, kalau siang nggak ngapa-ngapain. Itu paling ada tamu dia bikin kopi. Nah, daripada dia nganggur nonton YouTube, OB saya, iya kok gitu, bebaskan di kantor nonton YouTube, nonton gitu ya, koneksinya banter. Akhirnya apa? OB saya kasih tugas beli kayu, beli geraji, dan dia geraji kayu untuk packing. Gitu. Ngasih packing, gajinya tak kasih tambahan dikit gitu. Tapi saya tidak membayar lagi 20.000 kali, minimal sekitar 10 kali packing per hari. 20.000 kali 10, 200.000, kalau kali 1 bulan berapa? 6 juta. Saya ngasih OB saya 250.000 untuk beli kayu tidak sampai 1 juta. Saya bisa hemat 5 juta rupiah setiap bulan. Penghematan bisnis. Bisa dipahami sampai sini? Nah, biaya transfer di perusahaan saya juga besar sekali, biaya transfer itu. Transfer biaya besar sekali. Maka saya cari lembaga atau bank yang mana tidak
yang menggratiskan biaya transfer. Oh bisa kalau saldonya ada di situ, saldo minimal 25 juta. Oke, saya pakai itu. Saya bisa menghemat 7,5 juta setiap bulan. Jadi penghematan bisnis, paham ya sampai sini ya? Nah ini. Terus, ini bab 3 nilai. Nilai adalah hanya mengeluarkan untuk sesuatu yang bernilai. Tadi T apa? T-nya apa? E-nya apa? N-nya apa? Nilai. Maksudnya apa, Pak? Nilai adalah kita hanya mengeluarkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kita tidak mengeluarkan sesuatu yang bernilai rendah. Contoh, saya mau beli mobil baru, harga 200 juta. 1 tahun kemudian harganya turun apa naik? Turun, maka dia yang menurun, tidak akan saya beli mobil baru. Lebih baik saya beli yang second dengan harga 80-an juta. Sing penting kan mobil, betul? Betul? Yang penting kan cash, betul? Kan gitu. Daripada tak kredit, sudahlah harganya turun, kredit lagi gitu loh. Memang sih gaya gitu ya. Tapi kan itu tadi, kata Einstein, ingat. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Berarti yang banyak gaya banyak tekanan ya. Jadi kalau disalahkan orang nanti Anda yang bilang, bukan saya ya. Saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu sekalian tentang kisah seorang suami istri ya. Jadi ini ceritanya adalah kalkulator Excel. Kalkulatornya sih biasa ya, perhitungannya perhitungan standar dan bukan perhitungan-perhitungan yang rumit, tidak. Semua orang bisa bikin kalkulator semacam ini. Kenapa saya sampaikan di sini adalah kalkulator inilah yang saya gunakan di November 2012 sehingga akhirnya saya bisa memilah-milah kondisi keuangan saya dan akhirnya berhasil. Di dalam CD tersebut dan berkah. Nah, yang pertama di sini kita lihat nanti kalau ngisi gimana saya ajarin. Tujuannya apa sih ngisi kalkulator ini? Supaya kalau sudah diisi pemasukan, aset, kalau punya aset, punya ndak passive income, harta, itu. Nah ini nilai hartanya berapa, pengeluaran, utang, punya ndak utangnya, ini utangnya banyak banget ini, BTN. Ada yang utangnya lebih dari 1? Ada apa banyak? Ayo Bapak Ibu hilangkan gengsi, jadi nggak usah gengsi kalau ngomong banyak. Ada apa banyak? Itu dong ya, yang nggak gengsi saya. Nah, loh iya karena syaratnya itu. Jadi kalau orang malu bertanya, berarti dia masih menyimpan gengsi. Lawang pembicaraannya aja nggak gengsi, mosok pesertanya gengsi kan lucu. Nah, ini ya. Sisihkan ini di kolom sini artinya apa hasil akhir ya dari semuanya. Artinya si keluarga ini bapak bekerja, ibu bekerja, gajinya juga lumayan, tapi setiap bulan dia minus 5 juta. Ada enggak yang minusnya 5 juta? Yang lebih kecil 5 juta ada? Yang lebih besar dari 5 juta mau angkat tangan? Oh ya. Saya doakan minusnya berkurang dan jadi plus ya. Jadi ini minus 5 juta. Biasanya yang dilakukan apa Bu kalau minusnya 5 juta? Berusaha mencari tambahan ya toh. Pinjaman Bu, jangan. Kalau sudah ikut seminarnya Arli, jangan cari pinjaman untuk membayar hutang. Tidak menyelesaikan masalah, hanya mempertahankan BI checking. Itu. Padahal BI checking sudah saya bilang pada Anda, itu adalah sarana yang membuat Anda menjadi budak dari riba. BI checking jelek, nggak apa-apa. Yang penting BI checking kita sama Allah masih baik. Paham ya? Paham ya? Gitu loh. BI checking elek ora apa-apa. Yang penting istri masih sayang, suami masih cinta. Nah, ya kan? Gimana masih cinta Pak? Ditagih terus kok gitu ya.
Debt collector datang terus gimana ngomong cinta ya. Sisihkan, ini misalnya sisihkan ini adalah minus 5 juta. Goal saya adalah membuat minus. Bapak Ibu, yuk kita analisa sama-sama dengan kalkulator ini. Pemasukan, gaji suami 2 juta, gaji istri 2 juta 200, lembur suami 800. Aduh, suami sampai lembur. Dengan kondisi seperti ini, kalau di sini banyak yang lebih parah, berarti saya lebih prihatin lagi. Ya, intensif istri 250.000, artinya sudah ketahuan sepasang suami istri ini tidak memiliki banyak waktu setiap harinya. Paham ya? Banyak gitu ya di Makassar ya. Di Jakarta banyak banget soalnya gitu ya. Kemarin pas saya ngomong ini, waduh di Jakarta gini semua Pak gitu ya. Mudah-mudahan Makassar tidak ya. Banyak juga. Makanya saya diundang ya gitu ya. Kalau nggak banyak kan Pak Arli nggak diundang Pak gitu. Oke. Yang berikutnya bisnis online. Maksudnya itu dia jualan online shop. Dia cerita sama saya. Saya tuh punya online shop Mas. Online shopnya apa? Ya kadang jualannya ya apa pakaian anak-anak. Kadang-kadang ya popok lucu-lucu ya kan, sepatu bayi lucu. Kadang-kadang jilbab ya tak jual. Ya yang penting apa yang menarik tak jual lah Mas gitu. Tertarik nggak sama suaminya? Tertarik, mau jual nggak? Enggak sih gitu ya. Jadi ya ini bisnis online 1 juta rata-rata ini. Kadang-kadang dia dapat 500, kadang-kadang pernah dapat 3 juta. Ya ini sudah lama dia bisnis online. Artinya bisnis ini tidak perlu dia penjual online. Paham ya? Kemudian harta. Rumah 300 juta. KPR ini. Tanah 30 juta ya, ini kebetulan dia beli tanahnya di kampung, 30 juta dapat. Kalau di Makassar dapat 2 kali 1 buat celengan besok ya. Tanah 20 juta, punya Samsung Galaxy Tab. Waduh ya, berarti ini lebih gaya daripada saya ya gitu. Ya Allah, minusnya aja segitu kok gaya banget HP-nya. BB-nya 1, BB 2, HP 1, HP 2, ini suami istri. Lemari pakaian 4,5 juta. Wah, hebat banget lemari pakaian 4,5 juta. Top. Lemari pakaian 500.000, kulkas 500. Ini hitungan secondnya ya. Vacuum cleaner, TV-nya 2. Hebat banget ini. Utangnya banyak, TV-nya 2. Saya bingung gimana nontonnya ini, apa dibawa ke kantor mungkin TV-nya ya. Mesin cuci, laptop, motor, tempat tidur, matras 2 unit, peralatan dapur. Pak Arli, apa perlu semuanya saya tulis? Perlu sekali, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menghadapi kalkulator saya, tulis apa yang kita miliki. Dan jangan lupa tulis juga hutang-hutang kita. Jadi imbang gitu loh. Nek mikirnya utang tok, nanti kan pikiran kita gampang stres. Tapi kalau ini utang saya, ini apa yang saya miliki, kan balance gitu loh. Jadinya kan kita bersyukur juga. Jadi jangan jadi orang nanti mengeluh terus kalau nulisnya utang tok. Nah ini nama hutang. Rumah BTN masih 93 bulan, dana mon 4 bulan, motor segala macam, lemari, ya Allah, lemarinya hutang ternyata ya. Mantap, luar biasa. Pegadaian Mas Mama, berarti mas-masan punya ibunya ya, dan bunga itu nama saudaranya. Jadi masnya digadein juga ya. Ini luar biasa ini. Tapi dia pernah cerita sama saya, ini gara-gara dia punya utang, pengen untung cepat, akhirnya dia terjeblos di sebuah investasi bodong. Ceritanya gitu, ini orang itu seperti itu. Hutang dengan kakak, ya modal cappuccino cincau tadi, hutang dengan bapak dan sebagainya. Kemudian kita lihat sekarang adalah pengeluarannya. Ya, yuk fokus pada pengeluaran. Tadi kuncinya apa? Penghematan ekstrim. Mas Arli, penghematan ekstrim itu gimana? Ini yang saya contohkan pada Anda. Tanpa menambah penghasilan pun Anda bisa mengurangi minus, bahkan merubah minus di rumah tangga menjadi plus. Hanya dengan penghematan ekstrim. Setelah penghematan ekstrim baru kita nambah penghasilan. Coba kebayang Bu, sudahlah tidak punya waktu, pengennya nambah penghasilan, tapi kehidupannya masih boros. Kira-kira selesai tidak utangnya? Tidak selesai. Hemat dulu, baru tambah penghasilan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Saya minum kopi dulu, karena sudah dibikinin Mas Fatur. Baik, saya lanjut ya. Kita mulai penghematan ekstrim. Gimana caranya Mas? Penghematan ekstrim. Caranya adalah ya dipotong apa yang ada angkanya dulu. Loh Mas,
kalau dipotong gimana? Enggak apa-apa, wong ini Excel aja kok, dipotong kan enggak apa-apa gitu loh. Misalnya ini 900.000 tak rubah jadi 0 kan enggak resiko. Wong ini cuma Excel. Paham ya? Ini kan tulisannya. Supaya apa? Supaya kita paham dulu kalau ini saya potong, hasilnya berapa, cocok nggak dengan resikonya, gitu loh, paham nggak Bapak Ibu? Ribawi, kalau syariah itu adalah unsurnya tolong menolong, tapi kalau riba unsurnya adalah komersil dan dolim. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Unsurnya seperti itu, ya. Jadi makanya banyak orang yang terdolimi dari sistem riba. Punya motor, nggak ngangsur 3 bulan, ditarik nggak? Padahal orangnya benar-benar nggak punya uang, pengennya negosiasi, dibentak apa dihalusin? Ya, Anda loh yang ngomong, berarti pengalaman. Oke, saya lanjut ya. Uang jajan, anak, makan, dan lain-lain. Nanti aja lah, ini dulu aja yang jelas. Susu anak dikurangi nggak? Janganlah Pak, tega banget Pak Arli, ini susu anak kok dikurangi. Ya, oke, janganlah. BB 1, 2, ini 2 orang, BB-nya ada 2, HP-nya ada 2. Pemborosan atau tidak? Pemborosan. 1 aja cukup, 1 orang cukup ya. Suaminya BB-nya dipakai apa? Pakai jualan online enggak? Yang pakai jualan online berapa? 1 kan? Hanya si istri, berarti BB-nya itu cuma 1 yang kepake, yang 1 di kita jual, ya. Dijual berapa Pak? Ya terserah, sak payune, yang penting enggak ngisi pulsa, ya. HP 1, HP 2, oke. Ini HP-nya dikurangi. Suami pakai HP, ngisi pulsa tetap 100.000. Pak, ojo boros-boros ya, aku tetap cinta kamu lah, enggak usah sering telepon aku, ya. Oke, berarti pulsanya tak kurangi 50.000. Setuju? Ya mau enggak mau suami harus setuju, ya. BB-nya 1 buat jualan, yang 100.000 karena produktif, yang satunya dijual, saya nolkan. Setuju? Setuju. Pengeluaran kita sudah berkurang. Susu anak jangan dikurangi, pampers juga jangan belanja. Bu, belanja dikurangi enggak ya Bu? Boleh enggak saya kurangi Bu? Bu, saya tanya beneran nih Bu, utangnya banyak ini Bu, boleh enggak saya kurangi Bu? Boleh ya, kurangi berapa? Nggak usah banyak-banyak ya, sebulan tak kurangi 100.000 ya. Masih bisa? Bisa ya? Kurangi 100.000 ya, berarti tinggal 800.000. Kalau biasanya belanja 900, sekarang belanjanya 800, masih bisa Bu? Masih sanggup? Insya Allah ya. Bismillah. Waduh, ini ada TV langganan. Waduh, top banget ya. Utangnya banyak, pakai TV langganan. Pakai antena Bu, ya. Antena UHF. Ya. Kalau saya sih ekstrim, jual aja dulu TV-nya. Gitu. Karena kebanyakan TV itu berita-beritanya nggak bener. Kebanyakan TV bisa bicara kalau nggak dulu itu pembunuhan, gitu, korupsi, betul kan? Dari sejak kapan Bu? Sejak saya kecil itu, sampai sekarang berita itu nggak pernah berubah, betul nggak? Ya kan jarang-jarang ada yang nebar manfaat ya seperti Umat TV ini ya. Nah ini sekalian mumpung sponsor tak sebut Pak, tidak apa-apa. Ya Umat TV ini kan manfaat itu, kajian-kajian yang bermanfaat itu bagus. Nah TV kok sing dianu beritanya sing iki kelompok ini tidak suka sama kelompok sana, kelompok sini tidak suka sama, menimbulkan perpecahan gitu loh. Media itu yang benar. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau dengar berita jangan langsung ditelan mentah-mentah terus di-share, jangan. Ya toh? Yang nyebarkan berita itu juga manusia, ada kepentingan. Anda jadi korban berita. Ya, hati-hati ya, jangan mudah terprovokasi. Kita masyarakat yang cerdas. Top TV. Nah ini dinolkan enggak nih? Nolkan dulu ya. Nanti kalau punya uang beli lagi ya. Oke, nol. Setuju ya, sepakat. Telepon rumah ini abonemen paling ya. Listrik. Kurangi ya. Tapi jangan banyak-banyak lah. Jangan tuh, Pak Arli ini jangan terlalu gitu ya. 220.000 saya ganti 180.000. Jadi kalau pakai AC, tadinya AC ngedrop apa full, sekarang dikurangi ya, pakai AC 4 jam aja, setuju? Itu habis gitu pakai kipas ya. Enggak apa-apa ya. Olahraga. Kredit HP, wah HP kok kredit loh.
Itu HP yang 100.000 aja ada kok dadak kredit barang. Angsuran bon kantor, upah gosok pakaian, mengaji anak, ya Allah, SPP anak sekolah, jangan, ojek anak sekolah, jangan. Listrik sudah, kredit HP. Tadi kan HP-nya dijual. No. Lemari. Kredit lemari. Angsurannya 687. Nah, ini istri saya pasti tak marah ini, gitu. Mosok lemari ini kredit. Mbok geraji aja gitu, beli triplek di geraji gitu. Gitu. Kan bisa. Fungsinya adalah untuk menyimpan pakaian. Kan gitu. Itu nggak perlu kredit. Nggak ada yang lihat juga, ada nggak tamu masuk kamar? Nggak ada, sudah tahu kamarnya kunci, jangan boleh tamu masuk kamar. Nanti lemarinya kelihatan. Ya. Jadi nggak usah kredit gitu loh maksud saya. Ya. Setuju Bapak Ibu? Apa solusinya? Panggil debt kolektornya, Pak, lemariku ambil. 0. Saya pernah lakukan ini pada saat saya kredit mesin cuci Bapak Ibu. Karena saya terlalu terbebani mesin cuci saya, besok tak telepon orangnya, Mas, mesin cuciku besok diambil aja, saya tidak kuat ngangsur. Ya, tapi tidak apa-apa kalau semuanya dilakukan karena Allah. Saya ingin menghindari riba. Ya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, terbukti sama saya. Riba saya tinggalkan 900.000. Kebetulan dikasih hadiah karena saya dianggap nurut waktu itu. Dianggap nurut ya. Tapi masalahnya itu ya, Anda masih nurut sama Allah tapi masih ngopeni BI checking dulu masalahnya. Nih sekarang, yuk sementara kita lihat nih, minusnya ada berapa nih? Jadi berapa? 5 juta. Jadi berapa Bapak Ibu? Jadi berapa? Minus 3 juta. Berkurang? Berkurang. Belum menambah penghasilan, tapi sudah berkurang minusnya. Mau lagi? Mau lagi? Lebih ekstrim lagi ya? Angsuran. Kredit motor. Yuk kita ngomong kredit motor dulu. 650.000. Apa yang harus kita lakukan? Jual. Kemudian motornya saya jual, ya toh, berarti ini 0. Berarti motor, tak cari ini harta. Motor, oke, ini tadi BB sudah ya, lemari pakaian. Ini yang 4,5 juta ini sudah 0. Lemari pakaian 2, masihlah kulkas, masih vakum cleaner. Motor 10 juta kita jual. Angsurannya berapa tadi? 600.000 dan hutang motor adalah 13 juta 20 bulan. Oh ini harganya. Jadi intinya motor itu kita jual, ya dianggap hilang aja ya motornya ya. Ya tak anggap motornya hilang lah, kasihan banget. Tapi sebetulnya masih bisa dihitung ini. Tapi oke lah saya anggap hilang aja lah gitu. Saya anggap hilang. Dulu mobil saya anggap hilang. Karena BMW seri 520i itu saya jual 29 juta rupiah. Padahal saya belinya nggak segitu. Untuk bayar bunganya saya banyak, untuk bayar perawatannya sudah habis 30 juta dalam 2 tahun. Jadi itu sing penting besok saya tidak ngangsur lagi. Ya, itu. Jadi motor, lemari, bon kantor, ojek anak sekolah, SPP, mengaji, ini Danamon, ini KTA. Coba KTA saya nolkan. Angsuran rumah. Loh Pak, kalau ini dinolkan saya harus di kolong jembatan. Ya. Oke, tak hitung ya. Rumah harganya berapa? 300 juta. Ya, ini hutangnya 260 juta. Kalau misalnya dijual impas jadi 0, ini jadi 0. Terus kemudian di sini
Saya tulis cash 40 juta. Dari mana Pak? Seandainya rumahnya tak jual, maka dia masih nyimpen cash 40 juta. Bisa dipahami sampai sini? Kan masih masang itu ya, kurangi. Tapi kan hutangnya berkurang. Motor sudah tidak ada utang, lemari sudah tidak ada utang, ya kan? Pegadaian masih pun kantor, HP sudah tidak ada utang, dilepas. Kartu kredit, hutangnya masih, ya. Dan namun masih. Yuk kita lihat, minusnya tinggal 1,8. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Masih kurang? Lanjut enggak? Lanjut ya, yuk. Loh Pak, lah berarti aku nanti ditagih-tagih kalau rumah dijual, kan enggak ditagih. Motor dijual, beli second, kan punya 40 juta. Sekarang beli motor second yang 2,5 juta bisa? Bisa. Jadi di sini saya punya, yuk hitung yuk. Berarti aku beli motor Mas. Motor Astrea Legenda 2,5 juta. Kalau saya beli motor harga 2,5 juta second, tahun depan saya jual harganya berapa? Sama Bapak Ibu. Ini hebatnya motor second dan harga murah. Bentuknya memang tidak karu-karuan, ya kan? Tapi baru nilainya turun terus, merugikan kita. Motor sudah kita beli harganya ya sudah segitu. 2 tahun kemudian dijual ya tetap segitu. Paham Bapak Ibu? Itu makanya kenapa saya tidak pakai mobil baru. Mobil saya juga mobil second. Mau tahu berapa harga mobil saya? Mobil saya harganya cuma 67 juta. Saya belinya di Jakarta, saya beli dengan cash. Gitu. Mercy C180, tahunnya 95. Gitu. Nyaman dipakai, enggak bunyi dit gitu. Kalau mobil baru yang itu kan ngangsur toh. Jadi kalau di suaranya klaksonnya ini banyak yang jengkel sama saya ya. Jangan sakit hati Pak ya. Enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sadar terus mobilnya dijualin ganti yang second. Ya, yang penting tidak gengsi, ya toh. Ya kan orang Pak Arli kan direk mobilnya tua, gitu. Teman-teman satu level sama saya, cuma mobilnya baru-baru hebat-hebat kok. Ada yang mobilnya di atas 1 M juga teman-teman saya, gitu. Kenapa Pak Arli mobilnya 60 juta? Tapi kan klaksonnya indah, elegan, gitu. Nah itu mobilnya 1 miliar, klaksonnya dit kredit, aduh, kacau jadinya ya. Baik. Ibu jangan banyak ketawa kalau lihat saya ya. Saya lanjut ya. Kulkas jangan dijual, vacuum cleaner, TV. Jual enggak Bapak Ibu? Jual Bapak Ibu? Kalau TV-nya cuma untuk nonton berita-berita yang enggak jelas, nonton sesuatu yang enggak ada manfaatnya, yuk kita jual. 0. Saya pernah hidup tanpa TV 3 tahun Bapak Ibu. Bukan tidak mampu beli, tapi tidak mau beli karena kalau saya nonton TV tidak ada yang manfaat. Ya. Punya cash sekarang? Punya 1.200.000. Oke ya, ini cash hasil jual TV. 40 juta buat kontrak rumah. Setahun berapa? 10 juta. Ada ya rumah setahun 10 juta? Di sini ada? Ya kontraklah 2 tahun, berarti 20 juta. Sisanya maksudnya. Saya itu, properti saya itu pabrik Bapak Ibu, saya beli dengan cash di Salatiga. Sak mesin-mesinnya, ya angkanya tahu sendiri angka sebuah pabrik nilainya berapa. Ya kan? Tidak mungkin seharga rumah, betul kan? Betul Bapak Ibu ya? Lahannya pun tidak seluas rumah, lebih luas daripada rumah. Tapi tahu saya tinggal di mana? Saya tinggal di rumah kontrakan. Diam aja Mas sampean Mas. Saya tinggal di rumah kontrakan di Solo ya. Jadi Pak Arli ini bebas hutang, tidak pakai KPR, tinggalnya masih kontrak.
Pak Arli gengsi enggak, karena orang yang gengsi tetangga-tetangga saya rumahnya juga ada klaksonnya, dit kredit gitu. Mulia mana? Hutang sama kontrak. Mulia mana? Kalau mulia mana? KPR sama kontrak. Orang mesti bilang, mulia KPR Pak. Tapi kalau mulia mana? Hutang sama kontrak. Hutang sama sewa. Mulia sewa. Jadi Anda yang masih kontrak, Anda lebih mulia daripada yang berhutang. Tepuk tangan dulu. Mikirnya itu balik-balik gitu loh. Gara-gara ikut masyarakat, gara-gara bahasa bank sudah umum, ambil rumah 10 tahun, ambil rumah 15 tahun, berarti kita akan terikat dengan riba 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Iya kan? Gitu. Satu set peralatan. Oke, jadi berapa ini hutangnya? Yuk kita lihat aja. Ini simpel aja, perhitungan simpel aja ya. Hutang dengan teman ini gara-gara dia ketipu ya. Oke, sekarang kita lihat 1,8 juta masih belum berubah. Ojek anak sekolah, angsuran bon, listrik sudah dikurangi, telepon rumah atau TV, belanja sudah dikurangi, pampers anak, susu, BB sudah dikurangi, bensin motor kurangi ya 180.000. Cut gak nih kartu kredit? Kartu kredit Pak, kalau di-cut saya ditelepon. Ya diteleponnya dijawab toh. Gitu. Nanti setelah jam 12 saya kasih tahu caranya, bagaimana cara menjawabnya dan bernegosiasi. Saya pernah menegokan kartu kredit itu punya saudara saya 140 juta cuman bayar kalau nggak salah 130 juta, bayarnya cuman 60 juta apa 70 juta saya lupa. Jadi motongnya bisa jauh sekali. Ada caranya. Mau tahu caranya? Ya nanti aja. Tapi intinya di-cut dulu ya. Potong dulu. Ini soalnya dia bayar minimal toh. Kasihan. Lain-lain jajan, waduh ini anaknya juga jajan terus gitu ya. Cut ya, cutlah jadi 900.000 gitu. Ya, jangan pakai lain-lain kalau hidup itu, ya. Hidup itu jangan lain-lain, satu macam aja, ya. Maksudnya lain-lain Pak, harus terencana. Yang belum direncanakan, apapun keperluan lain-lain, paham Bapak Ibu? Kalau kita dalam kondisi yang prihatin, saya gitu, ya. Oke, ini sudah, yuk dilihat lagi yuk, masih berapa sisanya. Tinggal 600.000, seneng Bapak Ibu, tadi minusnya 5 juta, sekarang minusnya 600.000. Dan sudah punya cash, cashnya berapa? 20 juta. Yuk hutangnya, hutang pegadaian, emasnya mamah, sama ini, bayar punya kesok, bayar dulu ya kan. Bon kantor bayar cuman segini yuk, itu 4 bulan bayar. Artinya di sini angsuran kantor tadi, angsuran bon kantor jadi 0. Setuju Bapak Ibu? Paham ya caranya? Yuk lihat lagi, yuk sisihkan 100.000 minusnya. Dia titipkan di minimarket. Kalau sudah angsurannya diselesaikan semuanya, maksudnya sudah ditata ulang, baru nambah penghasilan, setuju ya? Tadinya kan enggak konsen nih ngurusin es, kenapa? Karena konsennya cari pinjaman di mana terus. Waduh, minus 5 juta, pinjam siapa lagi? Akhirnya pinjam mamanya, pinjam ini segala macam. Itu ya. Sekarang kan sudah enggak mikir itu, artinya mikir bisnis. Targetnya ribu keuntungan. Bapak Ibu, plusnya jadi berapa? Paham maksud saya? Oke Mas, kalau begitu sekarang suami ndak usah lembur karena sudah punya es cappuccino, gitu. Atau ini apa namanya, ndak usah lembur lah suami, biasa aja, gitu. Suami bantuin mikir jadi 1 juta, bisa Bapak Ibu? Yuk lihat dulu kira-kira seperti ini.
Ya. Terus kemudian Bapak Ibu modalnya untuk cappuccino berapa nih? Cappuccino, satu set peralatan cappuccino adalah 4,5 juta rupiah. Nah, berarti Bapak Ibu hutang-hutang dia hanya bisa untuk menutup kebutuhan hidup selama 1 bulan. Ceritanya seperti ini ya. Nah, kemudian strateginya apa? Strateginya sekarang yang dibesarkan adalah passive income-nya seperti ini. Ini ada bisnis online. Kalau tadi sudah konsentrasi, tidak cari utang sana sini, bisnis online yuk ditingkatkan keuntungannya. Bisa Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak. Tingkatkan keuntungannya jadi 1.200.000 saja sebulan. Gitu? Kok 12 juta? 1.200.000. Artinya begini Bapak Ibu, ini masih punya cash berapa? Tadi kan sudah bayar utang. Yuk kita lihat cashnya. Ini ada cash 20 juta tambahin, tapi kan tadi sudah bayar utang toh? Utangnya tadi berapa? Sekitar 5 juta. Oke, ini tinggal 15 juta. Terus yang 10 juta saya gunakan untuk buka cabang cappuccino lagi, boleh? Boleh ya? Berarti ini tinggal punya tabungan 5 juta, punya kontrakan. Dikonsentrasi, ya konsentrasi yang baik cappuccinonya supaya menghasilkan. Kalau tadi punya satu es cappuccino cincong, perhitungan dulu ini, kalau kita nggak hitung nggak tahu. Jadi plus 2 juta. Kalau plus 2 juta berarti 2 bulan sekali bisa nggak nambah cappuccino? Bisa nggak? Nambah ya cappuccinonya ya. Oke, 2 bulan kemudian dia nambah satu lagi cappuccino. 2 bulan kemudian dia nambah lagi satu cappuccino. 2 bulan kemudian dia nambah lagi satu cappuccino. Artinya plusnya berapa? Plusnya 5 juta. Ini adalah strategi keuangan Bapak Ibu. Plusnya 3 juta. Dia kembangkan terus 3 juta 1 bulan. Udah berapa? Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Cappuccino saja. Tidak. Kalkulator ini. Paham maksud saya? Hutang fungsinya adalah untuk mengurangi semua penghematan ekstrim sehingga apa? Anda bisa merencanakan keuangan Anda. 30 hari yang saya lakukan adalah saya utek-utek kalkulator ini selama seminggu, kemudian saya lakukan sesuai apa yang saya tulis. Mobil tadi angsuran berapa tak coreti jadi 0,000. Berarti kalau 0 diapakan mobilnya? Jual. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya ke dealer. Pak, mau nggak beli mobil saya? Nggak mau, mobilmu itu mobil Eropa, saya nggak mau. Pak, mau nggak beli? Nggak berani mas. Mau beli? Nggak berani. Akhirnya tahu, yang beli mobil saya orang mana? Tahu, yang beli orang Kendari. Datang ke Solo, dibawa ke Kendari mobil saya. Gitu. Dibeli dengan harga murah. Dia telepon, Pak, kalau boleh tak beli murah, tak transfer sekarang. Tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, saya bilang boleh. Rugi nggak? Rugi. Keuntungannya apa? Keuntungan bulan depan saya sudah tidak ngangsur. Hilanglah satu perkara. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jadi jangan bebani diri Anda terlalu banyak karena Anda mau naik gunung, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yuk kita lanjut. Bab ketiga nilai. Maksudnya nilai adalah itu tadi, kalkulator bebas hutang. Penghematan ekstrim baru nambah penghasilan. Pak, lihat tadi masalah kartu kredit kok dimatikan. Angsuran rumah Pak, angsuran rumah bisa nggak dimacetkan? Bisa. Tapi resikonya ditagih dan rumahnya dilelang.
Ya, bisa dimacetkan, tapi resikonya dilelang. Pak, kalau sudah terlanjur macet, Pak, tidak dimacetkan. Ada caranya, nanti kita bisa diskusikan di tanya jawab. Intinya adalah Bapak Ibu, yang kita lakukan tadi adalah membuat tandon keuangan. Merubah istilahnya, kalau tandon keuangan itu tahu tandon air. Kalau air kita baru mati, masih punya simpanan air. Banyak sekali orang yang penghasilannya naik turun, naik turun, naik turun dan tidak punya tandon. Itu sama dengan Anda tinggal di daerah yang airnya kadang hidup, kadang tidak hidup, tapi Anda tidak punya tandon air. Makanya kadang-kadang juga bingung mau mandi bagaimana. Sama, kalau Anda tidak punya tandon keuangan, maka keuangan Anda tidak akan bisa stabil. Dunia tidak ada yang stabil, bisnis tidak ada yang stabil, penghasilan tidak ada yang stabil. Semua tetap naik turun sesuai dengan kondisi di negara kita. Tiba-tiba di PHK, bisa nggak? Bisa. Kalau nggak punya tandon bingung. Nah, tandon ini bagaimana? Yang saya terapkan minimal untuk angka aman adalah 6 kali lipat daripada pengeluaran kita. Paham ya? 6 kali lipat. Jadi nabung tandon. Loh Pak Ali kan anti. Apakah nabungnya di bank nggak ada bunganya? Siapa bilang saya nabung di bank? Saya nabung dalam bentuk emas batangan dan secara tunai. Tidak saya beli dengan bentuk kredit. Saya tabung tandon saya bentuknya emas batangan. Bahkan kalau di dompet saya itu ada ATM saya isinya sedikit sekali, bahkan sering kosong. Kenapa? Karena uang itu lebih sering saya tarik dan saya kemana-mana selalu bawa untuk jaga-jaga saya bukan pakai uang cash, tapi saya pakainya emas batangan. Bentuknya koin ya boleh, bentuknya antam ya boleh, terserah, tapi saya selalu pakai emas batangan seperti ini. Bisa dipahami? Emas saya jual buat beli tanah. Ada properti murah, cukup emasnya dibuat beli, maka emasnya saya jual buat beli properti. Makanya kemarin ada orang bingung-bingung dolar naik. Saya enggak bingung karena enggak pengaruh gitu. Karena saya enggak punya rupiah gitu, punyanya emas. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Karena uang yang sesungguhnya adalah emas. Tapi jangan sampai Anda mencintai emas, ya. Jangan sampai mencintai emas. Itu hanya sarana untuk menjaga nilai harta kita. Pak, kalau kita mempermainkan harga emas bagaimana? Itu tidak boleh, ya, haram hukumnya. Beli murah hanya dijual pada saat nanti harganya naik, tujuannya itu Anda kena dosa, tidak boleh, ya, hukumnya haram. Tapi kalau nyimpen aja, dibeli untuk satu kebutuhan, misalnya keperluan, beli properti, beli apa segala macam, tidak peduli harga emas itu berapa, tidak masalah. Nah, ini tadi kalkulator bebas utang, ya, yang saya ini ada, tahu Robert Kiyosaki? Pernah baca bukunya? Judulnya apa? Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, gitu. Tahu enggak? Kalau ternyata Robert Kiyosaki ini adalah paman saya.